Lu tuh gimana sih, maksudnya lu asli, gue tuh taunya lu dari Bandung terus pindah ke Jakarta. Emang aslinya Jakarta enggak, gitu? iya. Kenapa bisa sampai ke Jombang sana? Gue asli Jakarta, orang tua gue itu tuh kayaknya pengen menghindarkan gue dari pergaulan-pergaulan yang menurut mereka nggak baik di Jakarta. Berarti Karena masuk pesantren. hitungan SMP gue sebenarnya hitungannya normal di lingkungan itu, cuma di keluarga gue sendiri kayak Nakal lah itu. nakal. Orang cuma tawuran megang kapak daging dong, masa kayak sesuatu yang wah gitu. Jadi mereka naruh gue ke pondok pesantren, kayak udah di sana aja lah. Masuk pondok pesantren berarti gara-gara pilihan orang tua, Betul. bukan atas dasar kemauan lu sendiri. Enggak. Sampai akhirnya selesai pesantren, ya jadi lebih baik lah pastinya kan. Ya lebih baik. Sampai akhirnya mutusin balik ke Jakarta lagi, kelar SMA pesantren. Oh enggak, SMA ya gue ke Jakarta hanya apa ya, liburan liburan sekolah aja. Liburan kan kampung lu di Jakarta. Kenapa konteksnya lu liburan di kampung lu sendiri? Ya kan lagi sekolah biasanya kan ada liburan kan untuk jeda ke sekolah, kegiatan sekolah selanjutnya. Nah gue pas lulus tuh, setelah lulus gue udah ada rencana ke Bandung, jadi Jakarta cuma ngisi liburan bentar doang, habis itu langsung kerja ke Bandung. Rencana ke Bandung ngapain? Ya itu yang kerja itu. Jadi guru. Iya, gue tuh dari SMA udah ikut-ikut ngajar di sana. Lah, lu udah. Oh. Jadi udah ada basic itunya. Berarti lu memproyeksikan bahwa setelah lulus, gue emang pengen ngelamar jadi guru di Bandung. Kenapa di Bandung nggak di Jakarta? Nggak tahu. Kenapa nggak di Jombang? Kenapa? Mungkin gue karena bekas dari ngerantau ke Jombang itu kayak pikirannya kayaknya enakan ngerantau nih. Nggak tahu, gue tuh dipandang aneh sama anak-anak gangan gue sana. Mungkin kan Betawi kan jarang banget kan ngerantau kan. Oh nggak tahu gue. Betawi tuh ya sampai ada apa ya, akronim, bukan akronim, bercandaan lah, Betawi betah di wilayah gitu. Jarang yang ngerantau tuh. Tapi lu suka ngerantau? Gue akhirnya jadi suka ngerantau. Sampai akhirnya lu memutuskan memilih Bandung sebagai kota rantau lu. 2013 langsung masuk jadi guru. Iya. Emang udah ngelamar atau ada koneksi? Udah ada koneksi. Jadi sampai teman. sana langsung ajar ya. Nggak ada pilihan kerjaan lain saat itu? Kayaknya enggak deh, karena Emang gue kerja di situ juga nggak pakai ijazah. Kebetulan pas SMA ekonomi keluarga gue goyang tuh. Goyangnya ngebor sampai nembus dalam bumi. Bus mendap. Jadi ijazah gue ketahan di SMA. Ya gue nggak ada pilihan lain. Oh ya udahlah, gue kerja yang ini aja. Iya. Berarti lu dengan sadar memilih guru itu untuk menjadi pekerjaan lu dibanding. Berarti lu nggak nyoba ngelamar Lina Job Street? Ya apa yang bisa gue lamar, ijazah SMA-nya nggak ada. Bengkel nggak perlu ijazahnya. Ya cuma gue nggak suka kena oli. Pakai sarung tangan, lengan panjang, kan pakai merpak? Enggak. Sampai akhirnya lu memutuskan jadi guru, kerja. Udah kosong tadi ya? Iya nggak apa-apa. Karena emang nggak nemu pertanyaan dari cabang itu. Oh ya udah nggak apa-apa. Iya. Enggak, tadi gue kayak aneh aja sekarang kalau ngobrol ada space kosong itu kayak. Karena buat konten kreator, untuk video Instagram 1 menit gimana caranya kita harus padat. Nah sedangkan ini kan YouTube agak panjang, waktunya ya bebas, nggak harus padat kan. Agak kaget gue, ke panik. Waduh kosong nih. Waduh apa nih? Ada space kosong nggak apa-apa. Kalau Instagram ya. Nah, lanjut. Sampai akhirnya 2016 lu memutuskan untuk berhenti jadi guru dan memutuskan untuk full-time fokus stand-up ya. comedian. Itu udah Suca 2016 lu berhenti jadi guru. Belum. Anjing, Suca kan gue 17. Gambling banget berarti lu. Banget. Atas dasar apa lu yakin anjing ini gue nggak mau jadi guru yang punya penghasilan tetap bulanan sekian walaupun mungkin agak kecil menurut lu, dan akhirnya memutuskan menjadi seorang stand-up comedian yang lebih nggak jelas pemasukannya? Oh ini kosong banyak nih. Ntar dulu, tapi kan ada ujungnya. Oh ya. Angan, rencana,
keinginan gue untuk jadi stand up comedian itu yang bikin gue hidup dari 13 sampai Suca. suca dan sampai menjalani sekarang. Gue kuat menjalani jadi guru itu 13 sampai 16. Yang bikin gue bertahan itu angan bahwa gue bisa nih di stand up. Gue jadi guru juga hitungannya sambil belajar stand up juga. Nah, Di saat teman-teman gue meniti masa depannya dengan kuliah, set. Kenapa lu nggak memutuskan kuliah? Ya nggak punya duit, ijazah aja nggak ketembus gimana? Sampai sekarang. Apa? Ijazah? Udah lah. Oh. Udah kuliah juga sekarang. Jadi di saat Berarti modal nekat dan yakin doang bahwa lu bisa bertahan di stand up. Iya, itu Tapi doang. pada saat itu sebelum masuk Suca, ketika lo baru banget keluar jadi guru sampai masuk Suca kan ada rentang setahun tuh kurang setahun. lebih. Wah, itu Job ada. sulit. Sulit. Lu udah tahu sulit tapi kayak masa nggak ada perasaan anjing tahu gitu gue jadi guru aja tetap. Kayak gue dulu gue mungkin ada perasaan nyesel mungkin anjing kayaknya gue lebih enak kerja kantoran dulu kan gue kerja kantoran sampai akhirnya gue gambling mutusin oh ya udah untuk tapi masih ada perasaan kayak anjing akan beda nih cerita hidup gue kalau gue waktu itu kerja kantoran lagi gitu. Gue sih ngerasa kalau untuk nyesel kenapa gue nggak tetap jadi guru aja, enggak sih gue. Gue termasuk orang yang suka gambling gitu. Maksudnya gue dengan gue jadi guru gue udah tahu nih 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan gue akan seperti apa, kayak udah kebayang nih. Nah gue mending ngambil gambling yang memang kemungkinannya ada gue kemungkinan lebih mati daripada jadi guru. Cuma kan ada juga kemungkinan gue bisa lebih hidup daripada ketika jadi guru itu. Karena pola pikir lu masih muda kali ya. Lu sekarang umur berapa soalnya? Sekarang udah 3. Berapa? 23. Anjing 2016 berarti baru 19. Iya, 19. 19-an. Ya wajar sih punya pemikiran kayak gitu. Akan beda kalau lu udah berkeluarga dan punya Ya, tanggungannya udah beda kan. Mumpung masih muda waktu itu gue pikir gue nyoba banyak juga waktu itu, nyoba banyak hal juga. Dan itu tadi gue udah segitu yakinnya dengan stand up dari dulu. Bahkan dulu pas SMA ketika yang lawak grup gue gagal, gue tuh pas penampilan terakhir sebelum gue cabut dari Jombang itu, gue tuh stand up loh di sana. Orang-orang belum ada yang tahu stand up itu apa. Gue stand up. Lucu. Seriusan. Enggak, tapi bro. Dengan posisi lu udah terkenal kayak sekarang ya. Sebelum DPO lah, sebelum konten DPO gitu. Kan maksudnya lu udah lumayan punya nama semenjak menjadi juara Suca kan. Teman-teman grup lawak lu banyak yang banyak yang turut senang dengan gua gitu. Enggak mau ngajak bikin grup lagi. Terus ayo bikin grup lah. Enggak, karena buat mereka ya grup lawak waktu itu beda obsesinya dengan gua. Kalau gue kan gue bilang, gue dari SMA tuh udah yakin tuh gue bakal hidup dari komedi. Pengen diseriusin. Mereka enggak. Kerja. Udah ada orientasinya, gue abis ini kuliah, gue abis ini jadi guru, gue abis ini rantau lagi kemana gitu. Gue tuh udah tahu gue harus hidup dari komedi. 2017 juara Suca, sampai sekarang 2020 hidup dari stand up dong. Dari stand up dong. Ada aja gitu. Alhamdulillah ada aja, naik turun mah pastilah ya. Cuma ada aja bisa buat bertahan mah ada. Berarti sekarang lu posisinya kontrak sama stream sama Indosiar masih sampai bulan Agustus. Sampai bulan Agustus sudah habis itu ya udah kelar lah. Ada kemungkinan diperpanjang sama mereka. Mereka nawarin pas ada kemungkinan mereka nawarin, cuma kan untuk perpanjang kan harus ada persetujuan gue juga. Nah, gue sih berarti dihadapkan pada pilihan lagi dong. Ambil lanjut stream atau keluar jalan sendiri dan cari manajemen lain. Oh, gue udah jelas jalan sendiri sih, karena sejujurnya dari awal pun memang gue ngerasa visi, misi dan frekuensi gue dengan stream dan Indosiar itu memang berbeda, nggak sejalan. Jadi makanya gue beres dari Suca 3 pun gue banyak nggak ada di acara mereka gitu. Karena emang gue ngerasa nggak masuk aja.
Kenapa? Enggak apa-apa, bagus. Nggak masuk gitu karena ya mungkin masuk lagi dengan tadi gue masih muda, idealis gue masih kenceng, masih nggak ada beban ini itu, gue bisa enggak gue nggak suka, enggak gue nggak suka. Beda cerita kalau gue udah punya anak istri mungkin ya, yang penting bisa ada duit aja gitu. Sampai akhirnya konten DPO naik, ngebuat lo semakin naik. Itu 2019 kan DPO mulai kan? DPO 19 akhir banget. Cuma baru naik semenjak yang corona ini kan? Semenjak corona. Naik, yang buat nama lu semakin banyak dikenal lah. Pasti tawaran-tawaran job makin banyak. Ya ininya lebih banyak lah kuantitasnya. Berupa konten atau berupa stand up? Konten sih saat ini karena kan bertepatan dengan corona bos, nggak bisa stand up juga dong kemana-mana. Paling Ya, ada stand beberapa up temen-temen yang stand up live di IG. live, gue nggak mau ambil memang. Kenapa? Berbeda. Apanya? Segi penampilan sama segi materi beda lah. Iya. Ini nih. Oh berarti tabungan lu banyak ya? Tabungan apa? Tabungan uang lu sampai nolak job di saat komik-komik lain nyari job. Lah, gue mah nggak ngaruh tabungan kok. Serius lah. Gue tuh kalau lu nolakin bertahan hidup berarti kan lu ada spare tabungan dong. Loh, gue tuh kayaknya nggak tahu ya, fluktuatifnya tabungan gue kayaknya nggak terlalu mempengaruhi gue dalam ngambil job deh. Gue pernah nggak punya duit juga kagak. Hah? Gak mau gue. Iya. Masa pernah di posisi nggak punya duit banget? Pernah nih. Setelah stand up? Setelah suca. Ada lah gue posisi duit gue cuma gaji UMR, sisa-sisa gaji UMR. Ada yang segini doang nih. Ada tawaran. Nggak masuk, nggak dulu. Iya, gue dibilang sama beberapa temen gue tuh keras kepala, termasuk lu juga kan iya. sebagai saksi. Gue tuh nggak ini job gue. Ya pilihan lu sih sebenarnya. Nggak bisa disalahin juga kan. Nggak, tapi lu pernah sampai emosi bangsat. Iya kan, sayang aja gitu, maksudnya job yang sebenarnya bisa lu ambil dan sebenarnya nggak terlalu bertentangan sama idealis lu, tapi lu tolak. Itu menurut gue kayak fuck, kenapa ini? Ya gitu. males aja. Nggak apa-apa, pilihan lu itu kan. Gue kan cuma ngasih masukan, masa iya ini gitu. Tapi terakhir nih, untuk menjadikan lu yang ada di posisi seperti sekarang, menurut lu pilihan apa dalam hidup lu yang ketika dihadapkan pada pilihan apa dalam hidup lu yang ngebuat lu kayak oh ini nih gue yang sekarang gara-gara pilihan yang waktu itu gue ambil ini nih, di saat dihadapkan pada dua pilihan apa gitu? Ada nggak? Ada pas ini, pas mau ikut suca. Pas mau ikut suca. Jadi setahun setelah gue berhenti jadi guru itu masa-masa terberat hidup gue sampai sekarang tuh. Setahun itu tuh gue inget gue nangis 2 kali di situ. Sebelum setahun itu gue lupa gue terakhir nangis kapan. Nah setahun itu gue inget nangis 2 kali. Gara-gara sepi job. Gara-gara gara-gara sepi job. Terus nangisnya tuh nangis yang capek aja, bukan yang nangis kayak nangis yuk lagi yuk gitu. Nangis aneh-aneh banget lah, gue baru ngerasain di situ. Itu gue berat banget, itu bener-bener wah itu kalau dijelentrein 1,5 jam ada kali gue. Serius, gue bikin konten sama Yuda Braja Musti bahas yang itu doang 1,5 jam. Anjing lama banget ya. Setahun itu panjang banget itu. Sampai gue tuh kan kegambar mungkin ya dari gue milih job dan ini idealis gue kan lumayan pala batu lah gue lah. Gue dari dulu tuh maunya ikut suci, nggak peduli gue sama suca. Benci gue sama orang-orang yang ikut suca malah. Berarti itu udah jalan 2 tahun ya suca kan? Suca pertama tuh cemen kan yang menang. Gue tuh siapa ini orang menang kompetisi TV ngaku-ngaku. Suca 2 sih. Suca 2 Aci. Suca 2 gue nggak respect dengan senior-senior yang ikut suca. Siapa? Ya banyak suca 2 tuh senior semua boy. Iya. Harry, Apip. Oh iya Harry. Harry suca 1. Ya, pokoknya suca 2 banyak banget senior. Iya, benar. Dan karena idealis gue waktu lu itu masih gue sebel. Ini apaan sih senior ikut kompetisi?
ya anjir lo kok pada ikut kompetisi ginian sih. Ah. Suca 3 menang. Goblok. Nah gue dihadapkan ketika Ada pilihan ikut Suca 3 atau tahan dulu untuk Suci 7 saat itu. 8. Delapan. Gue Suci 7 udah gak lolos. Oh, Suci 7 dulu baru Suca 3 baru Suci 8. Suci 8. Jadi setahun tuh udah ngap-ngapan. Gue udah mau mati. Target gue bertahan di setahun itu adalah untuk Suci 7 ini nih. Gue Gagal, ngorbanin berarti. semuanya buat Suci 7. Meninggal gue Suci 7. Udah nih di sini gue udah pamit sama Gusman. Gusman tuh mentor gue di Bandung lah buat gue. Gue udah pamit sama dia, Bang. Gue kayaknya udah nih berhenti stand up nih. Udah gue mencari kerja lain Pas aja. gagal Suci Iya. 7. Nah, Terus nggak pas banget sih. Ya, ya, beberapa beberapa. hari kemudian gue bener-bener sengaja ngajak dia ketemu ngobrol di luar. Gue mau pamit sama dia. Nah, terus kenapa lu memilih untuk enggak ngambil kerja? Kata lu udah kayak udahlah gue nyerah. Itu ada Gusman. Oh, Gusman yang Gusman ngasih nasihatin. semangat. Tahan dulu. Coba Akhirnya udah ikut jatuh ada Suca. 2 pilihan, ikut Suca atau tahan dulu sampai nunggu Suci 8. Enggak malah. Ikut Suca atau berhenti dari stand up. Sedangkan Suca lu Nggak mau. benci. Suca atau berhenti stand up. Karena kalau nungguin Suci 8 itu Suci Kelamaan. 7 aja baru Baru jalan jalan. berapa episode. Dan nggak tahu Suci 8 ada apa enggak. Sedangkan umur gua tetap berjalan waktu itu tuh. Teman-teman gua hasil dari meniti masa depannya udah mulai kelihatan. Sedangkan gua masih nggak jelas. Terus kenapa lu memilih ngambil ikut Suca sedangkan lu benci? Realistis. Kayaknya di saat itu idealis gue di sikut deh. Minggir lu anjing gitu. Tapi nggak yang pure gue pengen ini, enggak. Gue ngerasa kayak pertandanya jelas banget gitu. Maksudnya? Gue cerita ke Gusman wah ngejelenterin panjang lebar, terus di ujungnya saran dia udah saran gue Suca ya coba aja dulu. Oh, dia Suca ya, Gusman ya? Suca 4. Setelah gue. Oh, ya. Terus juga bokap gue yang selama ini dia tahu gue stand up. Dia tahu gue setahun di Bandung hidup nggak jelas lontang-lantung buat stand up, dia tahu. Dia nggak pernah komen apapun. Ini hebat juga. Nah ketika Suca 3 dia baru komen, Tang ini cobain lah ikut ini. Oh, bokap lu yang nyaranin. Siapa tahu bisa. Oh, bokap lu ngikutin stand up berarti. Ini ngikutin gue kayaknya. Mantau gue. Karena dia mantau gue jadi dia terus stand up. Jadi dengan 2 pertanda ini menurut gue kayak udah cukup buat ikutan nyoba aja. Sampai akhirnya nyoba, sampai akhirnya jadi juara. malah menang. Enggak nyesel dong. Iya dong. Jadi juara. Gue tuh bahkan ketika Kok ikut mikir, anjing? gue tuh bahkan ketika ikut gue nggak mau juara kok. Karena Gue mau buat lompatan doang buat Suci 8. saya dari Suca boleh ikut Suci. Suci Ah. belum tentu ya boleh ikut Suca ya. Kalau nggak salah kontrak kan. Enggak juga ya? Enggak juga, banyak yang gitu. Oh, iya. Ya, sebenarnya Pokoknya mau- boleh lah ikut iya, dua-duanya. buat bertahan hidupnya biar bisa ikut Suci 8. Serius, gue tuh pas 4 besar, Karin udah kepleset nih. Ah, Dia tuh udah tampil jelek banget, gue udah tampil, ya kan udah tampil bagus-bagus. Sisa Neneng, gue udah bilang sama Neneng, Neng, ntar di final lu berantem aja itu berdua sama Yewen, gue mau di bawah aja 3. Pokoknya jangan terlalu membekas di gue, biar gue kalau ikut Suci bisa gitu. tapi gua ngeliat ulang penampilan lu di YouTube secara ya materi terlihat kayak lu mempersiapkan. Lu Terlihat boleh beda. tanya di final ya. Final. Lu tanya Bang David, lu tanya Andi Istiono, lu tanya Indra Jegel. Itu taping jam 7 pagi, gue sampai jam 12 malam masih kekeh nggak mau menang gue. Buat apa gue menang? Kayak apa Tapi lagi? materi udah lu persiapkan. Gue masih, itu jam 12 belum. Gue tuh masih nggak punya alasan buat menang. Segitu kerasa kepala gue, kalau belum punya alasan yang jelas gue nggak mau gerak. Sampai akhirnya dikasih alasan sama Andi Istiono, Tang, terserah lu mau menang apa enggak, yang penting penampilan lu nggak lebih jelek daripada yang lalu. Oh iya juga ya, masuk akal juga ya. Gue nggak peduli menang apa enggak, yang penting penampilan gua nggak menurun dibanding minggu lalu. Oke. Terus Neneng sama Yewen gimana? Neneng kan meninggal, nggak masuk final dia. Oh, Karin ya? Karin yang masuk final. Masih Yewen. Oh ya, sama Yewen ya? Hmm, Yewen juara 2. Ya kan juara 3. Hah? 2?
Karin. Bukannya Karin 3? Enggak, ya yang 3. Oh. Ya. Mana? Berarti titik baliknya lah di Suca 3 itu ya, yang Titik membuat lo baliknya. jadi sekarang. Hmm. Oke. Oh, cukup dari gua. Udah itu doang. Udah. Nggak ada lagi. Nggak ada, dari gua udah cukup sih, udah hampir setengah jam juga. Nggak, kayaknya yang lain pada 2 jam. Enggak, ya kan ngapain lama-lama gitu, udah kelar. Gua mau balik juga ini Kang. Kenapa lu balik? Ya nggak apa-apa, balik kan udah malam. Ya. Gua punya rumah. Balik. Oh, ini baru part 1 ya nanti? Enggak ada, cuma ini tok, udah selesai. Oh, Ya. ya udah deh. Ntar naiknya di YouTube gua kan ya? Emang tripod punya lo, cuma ini kan HP gua, kontennya buat gua dong. Oh, nggak bilang. Ya narsis banget anjing, konten buat lu tapi lu yang diwawancara. Anjing lu. Ya udah, Pede banget lu. ya udah tutup aja sendiri lah. Enggak. Udah tutup. Lu enggak pakai celana, gua sorot ke lu ya. Ya, terima kasih udah menonton ngobrol-ngobrol pilihan hidup bersama Binaemon. Dadah. Enggak sih, enggak bisa diedit sih. Upload full aja. Biar kayak YouTuber aja begini kan tuh. Tapi ini enggak ada kayak Ya gini aja. udah, buruan.